Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Sarah Putri Ramadhani. Sesuai judulnya, kali ini kita akan bahas tentang peminatan di psikologi. Karena ternyata banyak banget teman-teman yang belum tahu kalau psikologi itu juga cukup banyak peminatannya. Karena mereka yang tahu tuh cuman psikologi klinis dan psikologi industri organisasi. Padahal psikologi cukup variatif peminatannya. Jadi kalau ada yang belum tahu peminatannya apa aja dan mau tahu peminatannya apa aja, keep on watching. Yang pertama ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini psikologi peminatan yang paling banyak digemari oleh kaum hawa. Kenapa? Karena sambil belajar kita juga bisa sambil berhayal. Kalau nanti punya anak, perkembangannya itu kayak apa. Jadi kita tuh kayak tahu dari awal, dari bayi sampai dewasa, perkembangan anak kita tuh kayak apa nanti gitu. Jadi apa sih psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan adalah studi sistematik yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku manusia yang dilihat dari bayi sampai dewasa akhir atau lansia. Nah, di sini tuh kita belajar tentang tahap-tahap perkembangan dari bayi sampai dewasa akhir sampai lansia gitu. Tahap perkembangan emosinya, tahap perkembangan kognitifnya, tahap perkembangan moral, psikososialnya, social learningnya, pokoknya membahas tentang perkembangan manusia dari bayi sampai lansia. Terus juga kayak fase-fase kritisnya, tugas perkembangannya, dari tugas perkembangan bayi itu apa aja, tugas perkembangan anak-anak itu apa aja, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa akhir itu apa aja. Kita belajar di psikologi perkembangan gitu. Yang kedua, psikologi industri dan organisasi atau biasa disingkat itu PIO. Biasanya PIO ini digemari oleh kaum-kaum yang emang mau kerja kantoran atau mau jadi HRD atau emang yang tertarik aja gitu sama industri dan organisasi. Nah, kelasnya biasanya PIO ini 50-50 antara laki-laki dan perempuan, itu jumlahnya nggak terlalu jauh gitu ya. Kayak tadi psikologi perkembangan nih yang bisa-bisa mayoritasnya tuh isinya perempuan semua, laki-lakinya kayak cuma 1-3 atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, kalau PIO ini 50-50. Jadi apa sih PIO itu? PIO adalah subdisiplin psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sebagai produsen atau konsumen. Di sini atau di PIO ini kita belajar tentang stres kerja, kepuasan kerja, mekanisme kelompok, terus perencanaan sumber daya manusia, psikologi ekonomi, periklanan, apa segala macam, kayak emang tentang industri dan organisasi, tentang perusahaan gitu kalau PIO itu. Yang ketiga ada psikometri. Psikometri ini adalah pengukuran psikologi. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama statistik, yang tertarik tentang angka-angka, yang tertarik dengan dunia matematika, teman-teman bisa banget masuk atau nanti kalau kuliah psikologi ambil peminatan psikometri. Karena di psikometri ini kita belajar tentang pengukuran psikologi, tentang teori-teori pengukuran, bagaimana tahapan-tahapan membuat alat ukur, membuat norma tes, menganalisis butir soal, bikin item-item pernyataan, melihat reliabilitas atau validitas suatu alat tes gitu. Menantang sekali psikometri ini. Yang keempat, ada psikologi klinis. Ini psikologi yang emang peminatannya paling banyak diminati dan paling terkenal di psikologi. Ya, apalagi kalau bukan klinis. Ini kalau untuk kaum Hawa dan kaum Adam itu biasanya 50-50 atau ya nggak terlalu jomplang lah antara laki-laki dan perempuannya gitu. Terus apa sih kita belajar apa sih gitu kan di psikologi klinis? Kita belajar tentang diagnosis, kita belajar tentang penyembuhan atau treatment yang cocok untuk gangguan mental si A, mental B, C, D, E. Terus belajar tentang
gangguan mentalnya apa aja, belajar tingkah laku abnormalnya, kita belajar juga masalah-masalah psikologis. Jadi memang yang berhubungan dengan klinis, dengan suatu penyakit gitu ya, si psikologi klinis ini. Ruang lingkupnya itu biasanya diagnosis atau assessment, ada intervensi kayak terapi atau segala macem, terus juga ada konsultasi gitu. Yang kelima, ada psikologi pendidikan. Psikologi ini biasanya berkaitan tentang teori dan masalah kependidikan, belajar tentang prinsip di kelas, pembahasan tentang kurikulum, strategi pembelajaran, belajar tentang lupa, belajar tentang memori, teori belajar, belajar tentang kejenuhan atau masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Biasanya pasti erat kaitannya sama sekolah, kelas, guru, kepala sekolah, atau murid. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik sama dunia pendidikan bisa ambil peminatan psikologi pendidikan. Keenam, itu ada psikologi sosial. Biasanya ini tuh kelasnya dipenuhi oleh kaum Adam. Kalau perkembangan dipenuhi oleh kaum Hawa. Kalau psikologi sosial dipenuhi oleh kaum Adam. Belajar apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial itu belajar tentang manusia dan kelompok di situasi sosial. Yang kalau belajarnya itu biasanya contoh-contohnya itu deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita belajar tentang kenapa kalau kita nengok, orang di sebelah kita juga nengok, terus orang sebelahnya lagi nengok kayak gitu. Atau misalnya kita manggil, "Woi!" gitu kan. Semua orang pada ngeliatin ke kita atau mereka ngeliat ke arah yang kita woyin gitu. Itu sosial itu belajar tentang kehidupan sosial yang emang deket banget sama kita. Belajar tentang persepsi, belajar tentang sikap, dan lain-lain. Itu aja video tentang peminatan di psikologi. Semoga bermanfaat dan semoga habis ini banyak orang yang pengen belajar tentang psikologi. See you next video. Dadah.